Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini teman-teman, aku mau membersihkan kompor sampai ke kerak-keraknya. Bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana kondisi kompor aku itu sudah berkerak dalamnya ya teman-teman. Karena aku pikir itu tuh nggak bisa dilepas, padahal setelah aku lihat tutorial dari orang-orang ternyata itu mudah banget melepasnya. Cuma kita harus membuka pengait kawatnya, kemudian ditekan sedikit, udah deh langsung kebuka seperti ini. Nah, ternyata dalamnya itu udah sangat berkerak sekali, kotor, pantesan nyalanya itu agak kurang biru gitu. Nah, yang pertama kali kita angkat, pastikan tungku kompornya ini udah dingin. Jadi pas masak itu jangan langsung diangkat karena ini tuh panas. Karena sering digunakan, mungkin tumpahan masakan bisa masuk ke sini ya. Ini lama-kelamaan jadi kerak yang membandel. Sebenarnya kita harus rutin membersihkan tungku kompor ini biar awet dan juga terawat ya teman-teman. Sebelum aku tahu cara membukanya, biasanya aku cuma membersihkan bagian luarnya aja, dilap-lap gitu aja. Kemudian sama bagian kolong juga, itu pasti aku bersihkan setiap hari. Bahan-bahan yang aku gunakan cukup simpel ya teman-teman. Kalau dulu aku membersihkan tungkunya yang hitam itu menggunakan soda kue ditambah dengan cuka makan. Sekarang aku hanya menggunakan soda kue yang dicampur dengan sabun cuci piring. Caranya seperti ini, kita masukkan soda kuenya. Ini aku gunakan yang sisa aja biar menghabiskan gitu. Nah, kita campurkan saja soda kuenya tanpa menggunakan air. Untuk takarannya teman-teman bisa kira-kirakan saja, pokoknya secukupnya aja. Kalau misalkan kurang kita tinggal tambahkan lagi. Setelah diaduk nanti bakal menjadi pasta seperti ini ya teman-teman. Warnanya itu jadi hijaunya itu lebih muda. Kemudian kita tinggal sikat-sikat saja ke seluruh bagian yang gosong ini sampai keraknya itu terangkat. Kalau misalkan susah, tinggal kita biarkan saja beberapa menit. Nah, fungsi soda kue ini untuk melunturkan kerak-keraknya ya teman-teman. Jadi dicampur dengan sabun cuci piring itu jadi lebih mudah. Ini pengerjaannya tanpa direndam, jadi tidak lama-lama. Aku langsung gosok-gosok. Kemudian untuk bagian yang susahnya, aku juga menggunakan sabut kawat ya teman-teman, supaya nantinya kotorannya itu bisa terangkat sempurna. Nah, untuk mencuci tungku seperti ini tidak disarankan menggunakan sitrit acid ataupun sitron ya teman-teman. Aku pernah kemarin mencoba, itu tuh ada bekas warna putih-putihnya gitu. Mungkin karena direndam juga jadi ada noda putih. Tapi kalau langsung mungkin itu tidak akan ada noda putihnya. Nah, ini aku sudah menggunakan kawat besinya. Ini tuh sangat ampuh untuk mengangkat kotoran-kotoran seperti yang di wajan gitu ya teman-teman. Sama aja seperti wajan gitu, digosok-gosok. Kemudian yang susahnya tinggal pakai sikat gigi bekas. Nah, untuk kerak yang susah dibersihkan bisa direndam dulu ya teman-teman, 15 menit atau 30 menit juga tidak apa-apa. Asalkan direndamnya itu jangan menggunakan sitron aja, karena nanti bisa menimbulkan noda putih. Kalau direndamnya menggunakan sabun dan soda kue, menurut aku itu lumayan aman, tidak akan meninggalkan noda putih di kompor gas kita.
Kalau misalkan masih susah untuk membersihkan kerak-keraknya, teman-teman juga bisa menggunakan air panas. Nah, kalau aku sendiri ini tidak menggunakan apa-apa, cukup menggunakan soda kue sama sabun cuci piring aja. Kemudian tidak direndam juga, ini langsung. Kalau untuk air panas biasanya itu bersifat lebih cepat meresap ke pori-pori setiap benda yang kita cuci ya. Jadi kalau misalkan ada minyak yang nempel, yang membandel, itu bisa langsung bersih atau bisa langsung terangkat dengan air panas ini. Nah, kalau sabun di sini gunanya supaya lebih meresap ke dalam kerak-kerak yang ada di dalam besi atau bahan-bahan yang digunakan untuk tungku itu. Nah, kalau soda kue ini untuk menekan ke seluruh arah sehingga diharapkan si kotorannya itu bisa lebih cepat terangkat. Dan memang kenyataannya ini benar-benar mudah banget terangkatnya ya teman-teman. Beberapa kali sikat aja tanpa direndam ini udah bisa membersihkan kerak-keraknya. Nah, alat bantu yang bisa kita gunakan selain sikat dan juga kawat besi ini, kita juga bisa menggunakan obeng atau cutter atau pisau yang kecil juga untuk membersihkan sisa-sisa kerak yang bagian kecil-kecil yang biasanya susah untuk dijangkau dengan sikat. Sepertinya yang lebih enak atau lebih mudah itu teman-teman kita kerjakan atau kita rendam di malam hari, kemudian pagi-pagi itu kan udah pada lunak itu si kerak-keraknya, tinggal kita gosok-gosok tanpa menggunakan sikat dari kawat juga. Sepertinya itu mudah untuk dibersihkan karena perendaman yang lama itu sangat berpengaruh juga untuk mengangkat kerak-keraknya. Untuk merawat kompor gas ini terlihatnya mudah ya teman-teman, tinggal kita bongkar-bongkar kemudian kita cuci. Tapi kalau misalkan salah melakukannya nanti bakalan cepat rusak juga. Nah, ada beberapa tips juga ya teman-teman dalam merawat si kompor gas ini. Selain kita bersihkan dalam waktu 1 minggu 1 kali itu minimalnya. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membersihkan kompor gas sebaiknya dipilih juga ya teman-teman. Nah, kita gunakan pokoknya yang sealami mungkin karena ini tuh kan bahannya dari kayak besi gitu ya. Takutnya nanti malah berkarat. Nah, di sini aku gunakan baking soda karena baking soda itu cukup aman untuk yang perabot-perabot kayak gini. Kalau misalkan teman-teman bisa di rumahnya ada jeruk nipis, bisa juga menggunakan jeruk nipis, atau juga misalkan punya cuka apel bisa teman-teman gunakan cuka apel juga karena ini berbahan alami. Untuk tungku yang hitamnya itu ya teman-teman, aku juga pernah membagikan caranya, yaitu dengan soda kue ditambah juga dengan cuka makan. Itu benar-benar efektif membersihkan kerak-keraknya. Nah teman-teman, supaya bersihnya itu awet, jangan lupa untuk membersihkan sesering mungkin. Bila perlu setelah kita masak, bagian dari kompor ini kita bersihkan. Apalagi yang hitamnya ini kan mudah untuk diangkat, tinggal kita angkat saja, satuin sama cucian piringnya. Dijamin kalau misalkan kita sering-sering membersihkannya, itu tidak akan ada noda-noda yang berkarat di dalamnya. Karena kalau sudah berkerak, sudah berkarat, itu susah sekali untuk dibersihkan. Nah, setelah semuanya kita gosok-gosok, kemudian dibilas aja menggunakan air putih. Setelah itu tinggal kita keringkan. Dikeringkannya sampai bagian dalamnya supaya nanti pas digunakan itu sudah benar-benar aman. Nah, untuk mengkilapkan, aku menyarankan menggunakan minyak telon ya teman-teman. Ini untuk mengkilapkan saja. Ditambah sedikit aja, jangan banyak-banyak supaya lapisannya itu makin mengkilap seperti baru lagi. Nah, ini untuk pemasangan bawahnya juga mudah ya teman-teman. Kalau misalkan terlepas, ini tuh mudah terlepas, tadi juga bisa dilepas gitu. Nah, tinggal kita masukkan, kemudian ada penguncinya di situ. Tinggal dikunci, ditekan sedikit aja langsung itu masuk.
Nah, alhamdulillah ini hasilnya udah bersih kinclong. Yang tadi asalnya itu banyak kerak, sekarang udah bersih, udah kinclong kembali. Nah, ini juga untuk bagian tungku atasnya supaya lebih mengkilap, aku kasih minyak telon sedikit aja ya teman-teman. Ini pun aman, tidak berbahaya asalkan sampai kering. Nanti setelah kering baru kita pasang ke kompornya. Kalau untuk bagian luarnya, kita bisa membersihkan kompor gas itu sesering mungkin. Setelah masak langsung aja kita elap-elap kompornya ya teman-teman, dari cipratan minyak supaya tidak menempel. Nah, kalau udah nempel kan jadinya susah. Alhamdulillah ini aku nggak bosan-bosan menatap hasil kerjaan aku. Kalau hasilnya itu maksimal dan bersih, nah itu tuh jadi lebih puas. Kita itu nggak sia-sia gitu capek-capek membersihkan kalau hasilnya seperti ini. Nah, cara pasang kembali juga mudah, tinggal kita masukkan aja ke dalam, ditekan sedikit. Nah, kemudian dikunci dengan kawat yang tadi kita lepas. Setelah terpasang kemudian aku coba, ternyata udah nyala kembali ya teman-teman. Kemudian apinya itu udah lebih bagus dari semula. Nah, aku pasang yang sebelahnya lagi. Alhamdulillah akhirnya pekerjaan aku di dapur udah selesai ya teman-teman. Sekarang aku mau nemenin suami, yang alhamdulillah udah agak mendingan ya teman-teman. Dari kemarin tuh katanya berat kepalanya, sekarang udah agak mendingan dan mau yang seger-seger. Nah, agar rumah kita itu selalu bersih, selalu rapi, jangan lupa setiap kali selesai makan langsung dibersihkan. Jadi jangan dibiarkan sampai banyak semut berkerumun gitu ya teman-teman. Nah, kalau secepatnya kita bersihkan, insya Allah membersihkannya pun tidak terlalu susah. Kita tinggal lap-lap bagian yang tumpah-tumpah. Maklum aja kalau misalkan banyak anak-anak kecil, pasti makannya itu ada tumpahan-tumpahan gitu. Nah, salah satu tip untuk membuat rumah selalu rapi dan bersih, kita itu membersihkannya sambil jalan. Nah, sambil jalan itu sendiri seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap kali selesai makan langsung kita bersihkan. Kalau misalkan setelah masak langsung kita bersihkan dapurnya. Jadi dapur itu atau rumah itu tidak akan berantakan ataupun kotor yang berlarut-larut. Intinya untuk menciptakan rumah yang selalu bersih dan rapi, kita itu jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau aku sendiri istirahat pun tidak akan tenang kalau misalkan rumahnya masih berantakan. Jadi aku usahain rumahnya itu rapi dulu, baru bisa istirahat dengan tenang. Alhamdulillah setelah anak aku itu tidak ditungguin, sekarang aku punya banyak waktu untuk beres-beres rumah setiap hari. Jadi rumah aku itu selalu bersih dan juga rapi setiap harinya. Semoga dengan menonton video ini teman-teman menjadi lebih termotivasi untuk selalu bersih-bersih rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.